Pak ya? Terserah yang mana aja, pokoknya tentang PPN. Izin Pak, saya masih agak rancu Pak tentang pengertian kawasan berikat sama tempat penimbunan berikat. Untuk kawasan berikat itu kan merupakan bagian dari tempat penimbunan berikat Pak ya. Terus dari peraturan yang ada di PPT itu yang diatur tuh cuma kawasan berikat Pak. Itu tuh sebenarnya kayak kawasan ekonomi khusus atau yang bebas itu apakah merupakan bagian dari kawasan berikat atau enggak Pak ya? Atau terpisah dia ketentuannya Pak? Kawasan berikat Sekian Pak. dengan kawasan apa? Kawasan berikat dengan intinya perbedaan kawasan berikat sama tempat penimbunan berikat, terus juga apakah kawasan ekonomi khusus dan perdagangan bebas itu merupakan jenis dari kawasan berikat Pak? Sebentar ya. Oke, siapa tadi yang tanya? Siapa tadi yang bertanya? Semua, Pak. Putu Arya. Oke. Oke, baik. Kawasan bebas, tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi, apa lagi? Perdagangan bebas. Nah, apa itu semua gitu ya? Bingung ya? Pusing ya? Apa bedanya? Gimana saya bilangnya? Ceritanya semuanya itu adalah pemberian fasilitas atau insentif ya. Kita udah sampaikan di awal ya, kadang-kadang ketukar-tukar tuh antara terminologi fasilitas dengan terminologi insentif. Intinya adalah bahwa pemerintah ingin memberi keringanan kepada wajib pajak, gitu ya, keringanan pajak dalam hal ini ya. Tentu kalau keringanan itu tentu intinya adalah ujungnya adalah si wajib pajak akan bayar pajaknya lebih sedikit dari yang seharusnya sesuai ketentuan yang normal gitu kan ya. Tapi karena alasan tertentu pemerintah ingin memberikan keringanan, berarti lebih kecil dari seharusnya sesuai ketentuan yang normal, yang umum, yang lazim gitu ya. Nah, kenapa harus diberi? Sebenarnya banyak alasannya ya, banyak alasannya, tapi secara umum banyak perspektif juga ya, bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Seperti yang di minggu-minggu pertama bisa dilihat dari perspektif sosiologi, antropologis, psikologis gitu kan, macam-macam ya. Tapi kalau yang paling objektif saya bilang itu adalah kalau kita lihat dari perspektif ekonomi ya. Nah, kalau dari perspektif ekonomi cuma satu sebagai alasannya harusnya ya, yaitu apa? Kalau ada eksternalitas positif ya. Kalau ada eksternalitas positif. Nah, apa itu eksternalitas positif? Eksternalitas positif itu adalah apa ya? Utilitas yang bertambah dari suatu tindakan ekonomi di luar si pelaku ekonomi. Ya, biasanya dalam ilmu ekonomi, teori ekonomi, biasanya tindakan ekonomi, suatu tindakan ekonomi atau pilihan ekonomi yang dipilih oleh seorang pelaku ekonomi itu hanya memberi utilitas kepada dirinya sendiri, gitu kan ya? Karena ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan konsep dasar dari teori ekonomi itu bahwa setiap pelaku ekonomi itu bersifat egois, gitu kan ya? Dia hanya memikirkan diri sendiri, nggak peduli orang lain, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Jadi semua
tindakan ekonominya, pilihan-pilihan ekonominya hanya mempertimbangkan kepentingan dirinya, hanya untuk keuntungan diri sendiri, gitu ya. Jadi dia memilih, seorang pelaku ekonomi memilih untuk melakukan suatu pilihan ekonomi dibandingkan pilihan ekonomi yang lain. Misalkan kan dalam real life kan ada beberapa pilihan ekonomi kan untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Ada beberapa pilihan ekonomi, tindakan ekonomi yang berbeda-beda, pilihan yang bisa diambil pelaku ekonomi. Nah, si pelaku ekonomi ini akan memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri saja. Gitu prinsip dasar dari teori ekonomi kan ya. Tidak peduli orang lain gitu kan ya. Nah, tapi pada kenyataannya nggak seringkali sih, kadang-kadang tindakan ekonomi yang diambil oleh seorang pelaku ekonomi itu berdampak bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain yang di sekitarnya. Nah, itu namanya eksternalitas. Ya, kadang-kadang dampak itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, eksternalitas positif itu dia akan berpikir secara rasional untuk menghitung berapa jumlah produksinya yang maksimal gitu ya, sebanyak-banyaknya kan gitu kan ya, karena dia hanya memikirkan benefit diri sendiri, dia nggak menghitung benefit orang lain atau kerugian orang lain gitu ya. Nah, jadi dia akan menghitung itu berapa profit tentu sama dengan produksi kali harga dikurangi dengan ya udah dia akan lakukan itu gitu kan ya. Padahal sebenarnya di luar si pabrikan, lingkungannya itu mengalami eksternalitas negatif, yaitu apa? Polusi tadi ya. Misalkan dia mencemari sungai ya. Kalau dia mencemari sungai berarti orang-orang yang berinteraksi dengan sungai tersebut akan mengalami kerugian, yaitu apa? Biaya itu sebagai kerugian. Apa itu? Contohnya siapa? Contohnya nelayan, misalkan ya. Nelayan biasanya dia bisa dengan mudah mendapatkan ikan di sungai tersebut, tapi sejak si pabrik ini berproduksi, dia menghasilkan polusi, ikan jadi berkurang. Nah, itu kan biaya bagi para nelayan itu ya. Begitu juga dengan masyarakat sekitar yang misalkan menggunakan air itu untuk mandi, untuk dan lain-lain lah ya. Banyak kan, kalian bisa bayangkan lingkungannya itu banyak yang tercemar, itu sebenarnya biaya, seluruhnya itu biaya. Harusnya kalau kita mau lihat secara makro, secara satu komunitas masyarakat, yaitu dalam konteks ini adalah negara gitu ya. Biasanya kita yang melihat komunitas masyarakat itu kalau makro itu satu negara gitu ya, satu kesatuan negara. Nah, kalau kita mau hitung tingkat optimal itu harusnya jumlah biaya yang ditanggung oleh orang-orang sekitarnya itu harus dihitung juga. Supaya untuk menghitung berapa produksi yang optimal tadi. Ya. Jadi produksi optimal kalau hanya dihitung untuk individu si pabrikan, itu pasti berbeda dengan produksi optimal kalau dihitung secara makro. Seluruh pelaku masyarakat di dalam suatu negara gitu ya. Nah, itu contoh eksternalitas negatif ya. Nah, sekarang apa contoh eksternalitas positif? Eksternalitas positif juga sama, mirip seperti itu, yaitu suatu tindakan ekonomi dari seorang individu yang memberi dampak positif dalam hal ini, yaitu bukan hanya kepada dirinya sendiri sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga kepada lingkungannya. Nah, contohnya apa? Ini juga banyak sebenarnya, Mbak. Paling sering kalau di apa di bahasan akademis itu adalah contohnya adalah pemberian sumbangan atau charity ya.
charity atau sumbangan itu pelaku ekonomi itu maksudnya yang melakukan charity, yang melakukan sumbangan, memberikan sumbangan. Kalau dari konsep dasar ekonomi tadi kan hanya memikirkan dirinya sendiri kan. Kenapa ada seseorang memberikan sumbangan? Karena dia mendapat benefit dari itu. Gitu kan ya. Si yang memberikan sumbangan itu mendapat benefit. Apa itu benefitnya? Ya kepuasan psikologis gitu kan ya. Atau mungkin ada alasan agama di belakangnya. Itu sama aja ya, alasan agama supaya dapat pahala atau apa, itu dalam kacamata ekonomi tetap dilihat sebagai utility bagi si pelakunya, ya, bahwa dia mendapat benefit di sana. Nah, seseorang akan menyumbang sejumlah tertentu sampai jumlah itu optimal sedemikian sehingga dia merasa bahwa dia mendapat benefit yang maksimal di sana. Gitu ya, perspektif ekonominya. Nah, padahal sebenarnya setiap kali dia melakukan sumbangan, bukan hanya dirinya sendiri yang mendapat manfaat, tapi juga orang lain. Minimal siapa? Minimal yang menerima sumbangan itu, ya. Dan itu langsung nyata bentuknya dalam bentuk uang yang disumbangkan tadi, gitu kan ya. Yang lain juga ada banyak contoh eksternalitas positif misalkan kalau tetangga kalian kos lah, misalkan anak kos ya, kalian anak kos misalkan kamarnya dekat-dekat dan tidak kedap suara misalkan gitu ya. Nah, tetangga kos punya audio set yang bagus misalkan gitu ya, dia pasang musik yang dapat manfaat bukan hanya dirinya sendiri tapi mungkin tetangga kok kamarnya. Ya itu kalau musiknya enak ya, kalau musiknya genjreng-genjreng nggak tentu malah jadi negatif kan ya. Jadi itulah kurang lebih macam-macam ya. Ada juga misalkan taman gitu ya. Taman itu biasanya positif ya. Taman itu kan memberi keindahan gitu. Bukan hanya diri sendiri tapi juga tetangganya juga mendapat manfaat. Nah, balik ke konsep tadi insentif sama fasilitas pajak tadi, dari perspektif ekonomi, pemerintah memberikan insentif atau fasilitas pajak. Alasannya hanya satu. Latar belakangnya hanya satu, yaitu apabila terdapat eksternalitas positif. Ya kan ya? Apabila terdapat eksternalitas positif. Terdapat eksternalitas negatif bagaimana? Ya jangan diberi insentif. Sebaliknya harus dipajaki lebih besar. Ya, gitu ya. Harus dipajaki lebih besar. Supaya apa? Supaya quantity output produknya seperti tadi pabrikan tadi berkurang. Ya, kalau dia dipajaki dari jumlah produksi gitu, misalnya kan, tentu dia akan internalisasi itu jumlah pajaknya ke dalam biaya produksi, ya kan? Sehingga dia dalam persamaannya nanti akan menemukan jumlah produksi yang lebih kecil, lebih sedikit dibanding tidak ada pajak, gitu ya. Nah, itu kalau eksternalitas negatif. Nah, kalau eksternalitas positif, yaitu diberi insentif atau fasilitas, alias mengurangi pajaknya sedemikian sehingga apa? Sehingga si pelaku ekonomi akan menemukan Q atau output produksi pilihan ekonominya, jumlah outputnya itu lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga dan demikian manfaat yang diterima sekitarnya pun akan lebih besar. Nanti akhirnya akan terdapat titik output yang optimal bagi komunitas, bagi masyarakat, bagi negara. Gitu kurang lebih poinnya, latar belakangnya, rasionalitasnya, gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Kalian bisa paham kira-kira yang saya sampaikan itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yes, Pak. Oke, jadi yang saya sampaikan tadi itu masih tataran deskriptif ya, verbal. Sebenarnya itu bisa diformulasikan dengan persamaan matematika ekonomi ya, tapi kita nggak akan masuk ke situ lah ya. Kalau nanti kalian mau belajar lebih jauh, apakah dengan pendidikan lanjutan atau apa, belajar di mikroekonomi misalkan atau di matematika ekonomi itu bisa ya. Jadi atau kalaupun enggak, kalau sekarang kalian tertarik bisa kalian cari sendiri, belajar sendiri di internet, banyak sekali bahannya ya, materinya. Kalau kalian mau, atau di YouTube itu banyak sekali juga ya. Kelas-kelas ekonomi kampus-kampus yang terkenal itu banyak sekali di YouTube. Kalian carilah kelas ekonomi dari University of Harvard pun ada ya, dari MIT atau dari apa itu. Banyak lah ya, kalian cari sendiri di YouTube tuh. Yang membahas tadi itu dengan bahasa yang lebih simpel dan dengan
persamaan matematik dengan grafis, ya, itu juga ada ya. Jadi kalau kalian tertarik. Saya hanya mau menjelaskan supaya jangan tersesat nih. Ya, ini sangat penting sebenarnya. Jangan buru-buru. Kalau saya perhatikan PKN STAN dan Pusdikat Pajak lah ya, yang kemungkinan besar, yang banyak diantaranya menjadi pegawai pajak kan, pegawai Kementerian Keuangan. Mereka langsung belajar ke teknis peraturannya tanpa pernah tahu, tanpa pernah dipaparkan, diajarkan tentang alasan mendasar dari pemberian fasilitas tadi, ya, insentif tadi. Jadinya hanya kaku jadinya ya, hanya sesuai aturan harus begini, sesuai aturan harus begini, hukum positifnya begini. Tapi jadinya kemaslahatan umat itu jadi nggak dapat gitu loh. Kan intinya kan kita belajar pajak ini, kebijakan itu kan untuk demi kemaslahatan umat. Bagaimana utilitas yang optimal diterima oleh masyarakat secara umum, bukan secara individu, kan begitu kan ya. Nah, jadi baliklah ke tadi pertanyaannya ya, intinya kalau udah paham kita apa itu insentif atau fasilitas itu diberikan. Nah, sekarang balik ke pertanyaan. Nah, memang setelah tadi kita paham rasionalitas tadi, dalam prakteknya kemudian pemerintah seringkali atau banyak memberikan fasilitas atau insentif tadi ya. Nah, cuman bentuknya, bentuk dari insentif atau fasilitas itu berbagai macam ragam. Ya, syarat ketentuannya berbeda-beda, ya, kondisinya macam-macam, beda-beda. Ya. Kemudian keringanan pajaknya sendiri pun yang diberikan atau fasilitas atau insentifnya itu pun berbeda-beda. Ya. Macam-macam bedanya ya. Ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut, ada tidak dikenakan dan lain-lain. Itu semua sebenarnya cuma nama saja ya. Itu semua namanya saja beda-beda. Nah, begitu juga dengan bentuk insentif atau fasilitas ini, ada yang tempat penimbunan berikat, ada kawasan bebas, ada kawasan berikat. Itu sejatinya semua adalah bentuk fasilitas atau insentif. Kenapa diberi nama berbeda? Satu yang utama sebenarnya karena pengaturannya, legalitas basisnya, basis legalitasnya itu memang berbeda. Itu aja ya sebenarnya. Pengaturannya di dalam basis legalitasnya, dasar hukumnya gitu berbeda. Ya. Nah, tapi pada dasarnya itu semua adalah fasilitas atau insentif yang tujuannya untuk meringankan beban pajak si masyarakat atau si wajib pajak yang ingin dituju, gitu ya. Memang bentuk insentifnya itu ada sedikit-sedikit berbeda, tapi pada dasarnya hampir sama semua, itu adalah untuk meringankan. Ya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih jauh tentang perbedaan-perbedaannya, ya enggak, kita harus baca satu persatu peraturannya, gitu ya. Nah, lalu kenapa balik lagi? Kenapa harus diberi nama berbeda-beda? Ya, saya pun nggak tahu kenapa harus dikasih nama berbeda. Ya, karena memang beda sebenarnya bentuk insentifnya kan memang beda sedikit sih ya. Tapi hakikatnya sama itu sebenarnya. Hakikatnya itu maksudnya meringankan beban pajak si masyarakat atau si pengusaha gitu kan ya. Hakikatnya itu, tapi jelas memang beda-beda kan ya. Antara jenis fasilitasnya itu kan beda-beda dan itu sangat detail kan ya. Misalkan yang kawasan berikat dibebaskan PPN atas pemasukan barang tertentu gitu kan ya, barangnya harus tertentu benar, yaitu misalkan barang modal, barang bahan pembantu, bahan baku, peralatan kantor dan lain-lain ya. Yang selain itu tidak boleh, misalkan barang konsumsi tidak boleh gitu kan ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sih. Kenapa namanya berbeda? Ya, karena dasar hukumnya berbeda. Itu mungkin ya paling ini. Tidak ada alasan yang substansial sih bahwa kawasan berikat itu ada sesuatu ciri khusus dari kawasan berikat yang berbeda dari ciri khusus dari kawasan ekonomi gitu misalkan ya. Kawasan ekonomi khusus. Rasanya sih enggak juga, hampir sama aja kalau kita baca peraturannya di dalam ya. Gitu nggak kira-kira? Atau ada yang berpendapat berbeda atau punya pendapat lain? Silakan. Mungkin kalian ada baca
Yang lain mungkin atau informasi kalian dapat, boleh silakan disampaikan biar kita dapat perspektifnya lebih banyak. Ada? Oke, gitulah dulu ya. Apa tadi yang bertanya? Saya lupa lagi. Putu area ya, ya gitu kira-kira ya, Putu ya. Menurutmu gimana, Putu? Tadi itu cuma agak bingung gitu loh Pak. Di UU-nya saya baca itu tentang kawasan berikat sama sama tempat penimbunan berikat gitu. Katanya tempat penimbunan berikat itu untuk intinya mendapatkan fasilitas di sana, dan kawasan berikat itu salah satu jenis dari kawasan berikat, itu intinya sih Pak sebenarnya tadi. Cuma di UU tuh lagi dibahas bahwa barang yang dimasukkan dari kawasan berikat ke tempat penimbunan berikat, jadi kayak double gitu, jadi saya agak bingung gitu. Mungkin emang Oke. Ya, nanti di slide ini kayaknya ada, nanti kita lihat ya. Jadi memang induknya itu adalah tempat penimbunan berikat. Ya, induknya tempat penimbunan berikat. Nah, jenis-jenis dari tempat penimbunan berikat ini banyak. Ada salah satunya kawasan berikat, gitu kan ya. Nanti ada lagi gudang berikat, ya. Nanti ada kawasan daur ulang berikat, gitu ya, dan lain-lain. Ada banyak tuh. Jadi memang begitu hierarkinya. Tapi itu nggak baku juga sih sebenarnya. Cuman penamaan aja lah. Kalian nggak usah terlalu bingung, pusing dengan nama-nama itu, gitu maksud saya. Ya, memang ini dirancang bukan untuk enak dipahami gitu, bukan untuk mudah dipahami oleh mahasiswa lah atau siapa yang mau belajar gitu. Memang saya juga nggak ngerti lah kenapa ketentuan pajak selalu dibikin ribet gitu. Saya juga nggak ngerti. Udah puluhan tahun saya belajar pajak, tapi itu nggak pernah terjawab memangnya. Dari pertama kali belajar pajak saya, itu pertanyaan saya, kenapa kok susah banget sih peraturan pajak ini dirancangnya gitu. Sebenarnya bisa dibuat dengan lebih mudah, lebih sistematis gitu kan ya, supaya masyarakat itu ya bisa lebih mudah memahaminya. Itu intinya kan ya. Kan masyarakat kan penting memahami dengan mudah, supaya apa? Supaya nggak salah menerapkan ketentuan kan gitu kan ya. Ya, tapi ya itu masalah legal drafting juga lah ya. Itu di luar skop pembahasan kita mungkin. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait absensi atas nama Gogo sama Almito, Pak. Di pertemuan kehadiran 2 masih belum dicatat. Oh, terus? Padahal kan Gogo sama Nur Almito itu hadir, Pak. Tapi belum dicatat di portal. Iya, terus siapa yang mau ngisi absen itu? Dosen. Bukannya Mungkin kalian punya akses sendiri untuk absen? Ya. izin Pak, Ya. Untuk absen itu dari yang saya tanyain katanya bisa dirubah manual Pak. Cuma Siapa? buat dari dosennya katanya bisa merubah. Oh gitu. Oke, nanti saya lihat ya. Oke, baik, kita kembali ke topik kita. Silakan, ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Kan itu tadi dibilang tempat kawasan berikat, latar belakangnya karena ada eksternalitas positif. Nah, dalam yang saya pikirkan kayak ada bingung gitu. Bukannya ini bisa jadi celah bagi orang yang misalnya ada transaksi
di luar kawasan berikat, tapi karena ada kawasan berikat itu mendingan kita di situ. Padahal kita kan nggak tahu dia itu, padahal dia belum tentu memiliki berlatar belakang eksternalitas positif, tapi dia memanfaatkan kawasan berikat itu, Pak. Kayak gitu. Iya, betul Jeremy ya. Ya, jadi memang tataran teori tadi yang saya sampaikan kadang sederhana dalam teori aja, mudah dalam teori, begitu mau dipraktekkan susah ya. Artinya kondisi-kondisi supaya suatu teori itu tercapai, terwujudkan, itu belum tentu terjadi di dunia nyata. Ya gitu ya. Jadi kondisi-kondisi atau prasyarat kondisi di mana suatu teori atau hukum lah gitu ya, hukum misalkan hukum Newton ya. Kalian masih ingat hukum Newton? Apa hukum Newton? Semua benda dari yang dijatuhkan akan jatuh gitu kan ya? Iya nggak hukum Newton tuh? Yang menemukan apel jatuh dari pohonnya tuh dia jatuh ke bumi. Kenapa buah apel jatuh ke bumi? Akhirnya dia menemukan hukum Newton kan ya, bahwa ada gravitasi. Itu kan ada kondisi yang harus dipenuhi supaya hukum Newton terpenuhi gitu kan ya. Yaitu apa? Ya harus satu kondisinya adalah di muka bumi. Kalau di luar angkasa nggak akan terpenuhi kan hukum Newton itu. Gitu ya. Jadi selalu ada kondisi yang menjadi syarat untuk suatu hukum atau teori itu terpenuhi, terwujud. Nah, begitu juga sebenarnya dengan teori tadi ya, tentang insentif pajak, eksternalitas, positif atau negatif itu. Di tataran teori itu kan memang tetap ada syarat-syarat tertentu atau kondisi-kondisi tertentu supaya itu bisa terpenuhi, terwujudkan. Dan prakteknya di dunia nyata itu sangat sulit untuk dipenuhi 100%. Ya, tapi nggak apa-apa, Jeremy ya. Memang di dunia ini nggak ada yang sempurna kan. Jadi selama masih hidup di dunia ini memang tidak akan ada yang sempurna, tapi yang bisa kita lakukan adalah sedekat mungkin menuju ke kesempurnaan. Gitu ya. Dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kondisi yang ada, kita harus sedekat mungkin mewujudkan teori tadi yang optimal tadi, bagaimana untuk mencapai titik optimal dari tataran teori kita paham. Nah, itu sedekat mungkin kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Tentu tidak akan mungkin 100%. Ya. Nah, antara lain misalkan seperti tadi pemberian insentif kawasan berikat. Nanti akan ada orang-orang yang secara eksesif memanfaatkan itu gitu misalkan ya. Ya nggak apa-apa, biarinlah itu ekses yang itu sudah terkalkulasi di awal, harusnya kalau saya bilang ya. Kalau yang ideal harusnya yang ekses itu sudah terkalkulasi di awal dan itu sudah bisa dihitung, ya nggak apa-apa, nggak berlebihan gitu, asal nggak berlebihan nggak apa-apa. Dan misalkan tadi yang tadinya di luar kawasan jadi pindah ke dalam kawasan, ya memang itu yang diinginkan Jeremy ya. Jadi pemerintah misalkan memberikan insentif ke kawasan ekonomi khusus di Indonesia Timur gitu misalkan ya. Kenapa pemerintah memberi insentif di kawasan ekonomi khusus di Indonesia Timur? Alasan utamanya adalah karena Indonesia Timur infrastrukturnya masih sangat minim ya. Nggak ada transportasi, nggak ada infrastruktur dasar tuh belum ada, air listrik belum ada gitu ya, jalan raya mungkin pelabuhan atau terminal udara itu belum ada semua kan, telekomunikasi belum ada. Nah kalau nggak ada, siapa yang mau investasi di sana? Swasta tentu tidak mau kan ya, karena dia harus membangun infrastruktur segala macam. Nah bagaimana cara supaya swasta mau? Ya diberi insentif pajak, gitu salah satunya ya. Nah, jadi kalau dengan pemberian insentif ini ada pengusaha yang jadi malah pindah ke sana, ya nggak apa-apa, memang itu yang diinginkan, gitu loh. Nah, apa untungnya kalau mereka pindah ke sana? Ya eksternalitasnya adalah nanti ekonomi di sana akan bertumbuh, ya. Ekonomi di sana bertumbuh itu artinya apa? Itu bukan hanya si pengusahanya yang mendapat untung, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Apa wujudnya yang nyata? Paling gampang tenaga kerja, ya. Pengusaha yang pindah ke Indonesia Timur misalkan akan menambah tenaga kerja di sana. Siapa yang dipakai? Yang pertama ya masyarakat sekitar situ harusnya kan ya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang basic lah, yang nggak perlu skillful gitu. Setelah itu apa? Ya banyak juga misalkan ekonomi UMKM sekitarnya juga bisa hidup kan.
yang pedagang makanan, minuman, atau kebutuhan toko-toko kelontong atau apa itu juga mendapat benefit dan seterusnya lah, banyak gitu. Jadi tadi yang saya ceritakan di tataran teori eksternalitas positif itu kelihatan sederhana, begitu diwujudkan di kehidupan nyata itu nggak segampang itu, ya, ribet. Dan di tataran ekonomi itu bisa dihitung secara empiris, tapi di tataran dunia nyata bisa sih dihitung secara empiris, tapi akan banyak sekali bocor-bocornya gitu ya. Ya nggak apa-apa, secara akademis juga itu tetap diterima kok. Ya nggak 100% murni kan ya, nggak 100% sempurna. Asal kita tahu di mana kekurangan-kekurangannya gitu ya. Dan kita bisa pastikan itu tidak berlebihan. Gitu ya, Jeremy. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Coba kita bahas dulu ininya ya. Slide-nya sedikit ya. Mudah-mudahan kalian sudah baca ya, minimal slide-nya ya. Ya, nah ini tempat penimbunan berikat, kalian bisa baca di PP Peraturan Pemerintah nomor 85 2015 tentang perubahan PP 32 2009 ya, tentang tempat penimbunan berikat. Kemudian ada PMK 131 2018 tentang kawasan berikat ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan ketemu terminologi yang baru dan beda-beda. Ada TPB, tempat penimbunan berikat, FT, Enterport, Enterport, tujuan ekspor. Nah, gitulah apa ya. FP-nya apa ya? Enterport, P-nya port ya, Enterport untuk tujuan ekspor gitu ya. KAPEK, kawasan pengembangan ekonomi tertentu. Nah, ini kan semua ini nama-nama beda, tapi pada dasarnya ini semua sama nih ya. Ya, yaitu untuk memberi keringanan pajak bagi pengusaha di daerah ini, yang disasar ini. Memang bentuknya secara nyata apa itu pemberian fasilitas yang itu juga nggak persis sama ya. Dan mungkin itulah jadi alasan ini diberi nama berbeda, nggak ngerti juga saya ya. Oke, coba kita lihatlah. Nah ini tadi yang saya jelaskan ya. Apa alasan atau argumentasi dari pemberian fasilitas atau insentif itu? Kalau dari perspektif ekonomi ya, mudahnya itu adalah hanya satu, yaitu kalau ada eksternalitas positif ya. Jadi boleh aja. Tapi ini memang hampir tidak pernah dinyatakan di dalam ketentuan undang-undangnya ya, baik di undang-undang maupun di PP atau di PMK nggak pernah disebutkan bahwa fasilitas ini diberikan karena terdapat eksternalitas positif. Nggak begitu. Yang diberikan alasan justru yang subjektif. Misalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong ekspor, untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, kayak gini-gini yang disebutkan di dalam ketentuan undang-undangnya ya. Tapi kalau dari kacamata ekonomi sebenarnya ini semua adalah eksternalitas positif. Gitu loh ya. Jadi apa itu eksternalitas positif? Ya, ini dia. Yang paling sering itu mendorong ekspor. Ya, kenapa ekspor harus didorong? Nah, emangnya apa untungnya bagi masyarakat gitu kan ya? Nah itu sebenarnya balik lagi ke sini. Apa eksternalitas positif dari kegiatan ekspor? Ya kalau ada ekspor itu apa? Tujuannya untuk mendapatkan devisa. Emang devisa buat apa? Devisa, dengan adanya devisa kita bisa beli barang atau jasa dari luar negeri, ya kan? Nah, kenapa kita harus beli barang atau jasa dari luar negeri? Ya kalau kita balik lagi ke ekonomi, teori perdagangan internasional, ya bahwa individu yang melakukan perdagangan akan mendapat utilitas lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak melakukan perdagangan. Ya, ini simpel sebenarnya, tapi sangat mendasar ya. Nanti kalian boleh cari di YouTube juga contohnya ya. Kenapa individu yang melakukan perdagangan itu mendapat utility lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak melakukan perdagangan? Artinya apa? Individu yang melakukan perdagangan itu istilahnya bisa menjadi better off, menjadi lebih baik, better off dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan perdagangan.
Tidak melakukan perdagangan itu bagaimana? Artinya dia self sufficient, ya. Dia mencukupkan dirinya sendiri dengan kebutuhannya. Dia butuh makan, dia bertani sendiri, dia butuh ternak, dia beternak sendiri, dia butuh pakaian, dia menjahit sendiri, gitu-gitulah ya. Individu. Tak tahu dalam satu komunitas negara, ya negara itu misalkan apa, Korea Utara gitulah contohnya. Di dunia kan sekarang kayaknya tinggal Korea Utara saja yang masih tertutup kan, tidak melakukan perdagangan itu, supaya dia secara diam-diam berdagang juga dengan Cina ya, atau Rusia mungkin. Nah, kalau dalam tataran negara begitu, berarti satu negara dia tertutup tidak melakukan perdagangan ke luar negeri. Itu memang secara teori dan secara faktual itu pasti welfare-nya, kesejahteraannya itu akan lebih rendah dibandingkan kalau melakukan perdagangan. Nah, gitu ya. Nah, dalam konteks perdagangan internasional yang dipakai untuk bisa membeli barang atau jasa dari luar negeri itu adalah devisa. Nah, devisa itu apa? Ya, dalam konteks dunia sekarang itu adalah US dollar. Ya, US dollar atau mungkin nggak tahu nanti dalam masa-masa depan mungkin akan bergeser ya. Tapi yang sekarang masih dipegang adalah US dollar. Artinya apa? Indonesia punya mata uang rupiah. Apakah kita bisa beli mobil dari Jepang misalnya pakai uang rupiah? Nggak akan diterima, gitu kan ya. Apakah kita bisa beli kapal dari Jerman gitu pakai mata uang rupiah? Nggak mau mereka ya. Makanya kadang-kadang dulu pernah sampai tukar dengan Vietnam, beli apa kita bayar beras gitu ya. Tapi menjadi sangat sulit lah. Nah, jadi pada lazimnya perdagangan internasional harus menggunakan devisa. Nah, devisa itu didapat dari mana? Dari ekspor. Ya. Tanpa ekspor nggak akan bisa kita mendapatkan devisa. Nah, itu benefitnya ya. Atau lebih gampang lagi kalau kalian ingat rumus GDP sama dengan C I S NX gitu ya. Nah, NX ini kan net ekspor ya, ekspor dikurangi impor. Ya, artinya apa? Kalau ekspornya makin besar, GDP-nya makin besar, ya, produktivitinya makin besar. Kalau produktivitinya makin besar, welfare-nya makin besar. Gitu ya logikanya ya. Oke, nah menciptakan lapangan kerja juga tentu dia eksternal positif ya. Lalu trickle down effect ya, yang ini trickle down effect ini seperti tadi ya. Contoh paling gamblang sekarang ini paling up to date itu pemberian insentif PPNBM kendaraan bermotor. Ya, kalau kalian baca peraturannya PMK atau apa sih itu? PMK berapa itu ya? Yang pemberian insentif PPNBM ditanggung pemerintah atas kendaraan bermotor ya. Yang kalian baca itu banyak kan, lagi ramai kan sekarang. Itu alasannya utamanya dan itu dicantumkan dalam konsideran ketentuannya, konsideran PMK-nya itu adalah ini, yaitu bahwa sektor otomotif mempunyai sektor ekonomi turunan yang banyak. Ya, misalnya apa? Pengusaha supplier spare part dari otomotif itu. Ya, katanya nih satu mobil itu membutuhkan ribuan supplier spare part. Ya, saya nggak tahu juga persisnya seperti apa, tapi katanya begitulah. Artinya kalau pabrik otomotif hidup ya berproduksi, artinya ribuan suppliernya juga ikut hidup gitu ya. Kalau pabrikan otomotif mati ya berarti ribuan suppliernya juga ikut mati gitu loh. Nah, itu alasannya kenapa diberikan insentif PPNBM ditanggung pemerintah, dan itu sangat nyata dampaknya kan ya. Saya belum pernah lihat sih yang menghitung ini secara empirik, tapi dari data-data penjualan otomotif aja kelihatan banget. Sebelum ada insentif dengan setelah ada insentif itu naik berlipat kali lipat ya kan penjualannya. Oke. Nah, jadi hanya dengan ini sebenarnya barulah fasilitas atau insentif itu menjadi punya dasar rasionalitas untuk diberikan ya. Itu pun mesti hati-hati, jangan sampai pemberian fasilitas atau insentif itu salah sasaran. Itu juga sebagai satu yang penting dipahami ya. Jangan sampai salah sasaran. Kenapa? Karena kalau salah sasaran,
itu akan sangat harmful, sangat menyakiti kepada welfare, society welfare. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya sendiri fasilitas atau insentif ini kan sudah merupakan perbedaan perlakuan ya. Nah, perbedaan perlakuan itu dalam teori itu sebenarnya tidak diinginkan. Ya. Harusnya netral, ya, harusnya netral. Tapi itu tadi ada syarat kondisinya kan. Netral itu dalam syarat kondisi dia pasar bebas. Ya, pasar bebas itu apa? Pasar bebas yang sempurna. Ya, pasar bebas yang sempurna itu apa? Salah satunya tidak ada eksternalitas. Ya. Syarat dari pasar bebas yang sempurna itu adalah tidak ada eksternalitas, baik positif atau negatif, gitu kan ya. Nah, dalam kondisi itu maka pemerintah harus netral. Nah, dalam kenyataannya kan tidak sempurna pasar itu kan ya, jauh dari sempurna ya. Salah satunya adalah terdapat eksternalitas, gitu ya. Nah, karena itulah sebenarnya ini diberikan fasilitas atau insentif itu. Jadi pemahamannya bolak-balik ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, jadi tempat penimbunan berikat ya adalah bangunan, tempat atau kawasan perusahaan tertentu untuk digunakan menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Tapi sebenarnya dalam prakteknya akhirnya ditambah bukan hanya biaya masuk tapi juga pajak-pajak lain ya, PPN dan PPH. Nah, bentuknya itu macam-macam, ada kawasan berikat dan lain-lain. Nah, kalau kalian lihat definisi tempat kawasan berikat adalah tempat penimbun berikat untuk menimbun barang impor dan barang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, kemudian diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Ya, macam-macam lah ini ya definisi-definisi ini ya. Intinya adalah ini adalah untuk mendapat insentif atau fasilitas gitu aja ya. Jadi nggak usah dibikin bingung, nggak usah dibikin pusing. Nah, kita lihat contohnya salah satunya adalah PMK 131 2018. Itu tentang apa tadi itu? Tentang kawasan berikat ya. PMK 131 2018 tentang kawasan berikat. Ini kalau kalian baca juga banyak aturan di dalamnya, bukan melulu soal pajak tentu ya, tapi justru aturannya adalah tentang pengaturan tentang kawasan berikat itu sendiri. Nah, pajak itu hanya merupakan bagian dari antaranya ya. Misalkan dari kalian bisa lihat nanti di pasal 19 ya tentang pemasukan pengeluaran perlakuan kepabeanan, cukai dan perpajakan gitu ya. Oke, nanti kalian bisa lihat lah ya, ada syarat lokasi, pendirian kawasan berikat, kewajiban larangan kawasan berikat. Oke. Nah, ini misalnya kita lihat ya. Tempat penimbunan berikat dapat berbentuk ini macam-macam kan ya. Ada kawasan berikat, ini yang paling terkenal ya. Kawasan berikat itu adalah salah satu bentuk dari tempat penimbunan berikat gitu ya. Nah, ada kemudian tempat penyelenggaraan pameran berikat, ada toko bebas bea. Ini toko bebas bea ini yang kalau turis asing beli souvenir di Indonesia itu nanti PPN-nya akan dikembalikan restitusi. Itu kalau dia belinya belanja souvenir itu di toko bebas bea. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh atau bentuk dari tempat penimbunan berikat sebenarnya. Lalu ada tempat lelang berikat, ada kawasan daur ulang berikat, ada pusat logistik berikat, jadi macam-macam ya. Sebenarnya dari namanya ini kurang lebih udah bisa kita pahami sih apa perbedaannya masing-masing ya. Tapi ya nggak cukup hanya dari nama ya, harus dibaca dengan detail apa ketentuan teknisnya, syarat-syarat kondisinya gitu ya. Ya, jadi kalau kawasan berikat ini biasanya isinya pabrik-pabrikan ya, manufaktur biasanya ya. Kalau gudang berikat dari namanya aja udah tahu ini adalah tempat menyimpan barang aja gitu ya. Tempat penyelenggaraan pameran berikat biasanya ini kawasan khusus untuk melakukan pameran, tapi barang yang dipamerkan itu didatangkan dari luar negeri dan setelah selesai pameran nanti akan dikirim kembali ke luar negeri. Jadi hanya diimpor untuk sementara aja ini ya sifatnya. Jadi dari hakikatnya itu sendiri kita bisa tahu bahwa
pajaknya memang bisa dibebaskan, ya kan, baik itu bea masuk, pajak dalam rangka impor lah, ya bisa dibebaskan semua. Karena ini kan hanya dipamerkan sebentar untuk dikembalikan. KBBSB tadi tempat lelang berikat juga mirip seperti tadi ya, tapi kalau dia di barangnya dilelang. Kawasan daur ulang berikat ini untuk mendaur ulang barang-barang tertentu, ya. Biasanya juga dari impor juga, ya, diimpor, didaur ulang, kemudian diekspor, ya, setelah selesai didaur ulang. Pusat logistik berikat ini biasanya hanya berupa gudang, ya, mirip seperti gudang berikat ini. Tapi ini dasar hukumnya sendiri beda-beda dan syarat-syaratnya beda-beda. Ya beda-beda tipis sih, nggak begitu beda jauh. Oke, nah mungkin ini tadi pertanyaannya ya, apa barang berasal dari luar daerah pabean dimasukkan dari tempat penimbunan berikat ke kawasan berikat. Nah, kawasan berikat itu sendiri kan tempat penimbunan berikat, gitu ya? Bikin bingung ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kawasan berikat itu di Indonesia sendiri ada banyak, ya. Ini contohnya nih di gambar ini kalian bisa lihat. Ada banyak ya. Di Indonesia itu ada banyak kawasan berikat, gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke ini ada kan ya, macam-macam. Nah, misalkan ini fotonya nih, kawasan berikat Nusantara Cakung. Ya, kalau kalian pernah lihat. Nah, kalau ada barang dimasukkan dari kawasan berikat lain, misalkan dari Aceh gitu, dimasukkan ke kawasan berikat Nusantara Cakung, itu akan dapat fasilitas dibebaskan tadi. Ya. Itu contohnya ya. Atau tempat penimbunan berikat lain, ya. Ini itu apa? Yang ini, yang lain-lain ini ya. Bisa aja misalkan dari tempat penyelenggara pameran berikat dimasukkan ke kawasan berikat, gitu ya. Atau dari gudang berikat dimasukkan ke kawasan berikat. Nah, gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, itu nanti dapat fasilitas ini. Ya, bea masuk, cukai, PDRI itu pada umumnya tidak dipungut. Ya. Namanya bisa beda-beda, ada penangguhan, ada pembebasan, ada tidak dipungut. Ya, tapi hakikatnya ini jadi sama nih, jadi mirip ya. Ya, memang agak membingungkan karena hati-hati juga kita definisi atau terminologi tidak dipungut PPN itu pemahamannya kan sudah ajak ya kalau di teori PPN ya atau di konteks pembelajaran PPN lah kita. Kalau kita bilang PPN tidak dipungut itu artinya pajak keluarannya nol, pajak masukannya dapat dikreditkan gitu ya. Nah, kalau PPN dibebaskan itu artinya pajak keluarannya nol, pajak masukan tidak dapat dikreditkan gitu ya. Nah, tapi dalam konteks pemberian fasilitas ini nanti kalian akan lihat ada beberapa ya, nggak semua sih, ada beberapa yang tercampur baur atau ketukar-tukar istilah tidak dipungut dengan dibebaskan. Tapi nggak masalah, nggak usah kalian bingung itu. Oke. Nah, kawasan berikat seperti kawasan berikat Cakung ini, kalau kalian lihat secara fisik, ini selalu ada pembatasnya berupa pagar, gerbang yang tinggi gitu. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah untuk membatasi arus keluar masuk barang dan orang. Gitu ya. Kenapa harus dibatasi? Karena itu tadi, karena ini kan diberi fasilitas perpajakan yang macam-macam ini kan, dibebaskan, ditangguhkan atau tidak dipungut ini ya. Artinya kalau tidak dibatasi secara fisik, nanti orang keluar masuk jadi sulit mengontrol mana yang dibebaskan, mana yang tidak dipungut, mana yang harus dikenai pajak gitu ya. Jadi harus dibatasi secara fisik, dipagari, dan kalau mau keluar masuk hanya bisa lewat pintu gerbang utama seperti ini ya. Dan di setiap pintu gerbang utama seperti ini selalu ada petugas yang menjaga ya. Seperti kalian lihat di sini ada kantor petugas menjaga. Ini bukan hanya security ya, bukan sekedar security aja menjaga seperti di portal perumahan, bukan begitu ya. Tapi di sini adalah petugas bea cukai. Ya, jadi karyawan bea cukai. Kalau kalian nanti jadi pegawai bea cukai juga di sini mungkin ya. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengawasi keluar masuk barang sama atau mirip seperti di pelabuhan antar negara ya, misalkan di Soekarno-Hatta atau di Tanjung Priok gitu kan, di situ kan ada kantor bea cukai ya untuk mengawasi barang keluar masuk. Nah itu sama lah di sini.
Dan formulirnya juga sama atau mirip dengan formulir kalau orang melakukan impor barang kan namanya ada PIB. Tahu ya, PIB, pemberitahuan impor barang gitu kan. Itu yang kita laporkan ke loket bea cukai di pelabuhan ketika memasukkan barang dari luar negeri gitu kan ya. Nah, di sini juga sama kawasan berikat ini. Ada namanya formulir yang mirip seperti PIB itu, tapi bukan namanya PIB ya, tapi isiannya hampir sama ya. Hampir sama isiannya dengan PIB itu. Dan itu nanti akan diperiksa oleh si petugas bea cukai di sini. Oke. Nah, jadi intinya kalau seperti kita lihat dari grafis ini, kawasan berikat barang dimasukkan dari luar daerah pabean, ya, atau dari TPB lain, tempat penimbunan berikat lain, atau dari kawasan bebas, atau dari tempat lain daerah pabean, atau dari kawasan ekonomi khusus, atau dari kawasan ekonomi khusus lain, dimasukkan ke kawasan berikat, itu dapat fasilitas. Tapi kalau dikeluarkan dari kawasan berikat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu dapat fasilitas. Kecuali yang ini, tempat lain daerah pabean tetap terutang PPN dan tetap PPNBM. Gitu ya. Artinya kalau pengusaha di kawasan berikat, oke, jadi terminologinya ada dua ya. Pengusaha di kawasan berikat itu ada dua. Satu namanya PKB, pengusaha kawasan berikat. Yang kedua namanya PDKB, pengusaha di kawasan berikat. Ya. Nah, PKB atau pengusaha kawasan berikat itu adalah pengusaha yang mengelola kawasan berikat itu sendiri. Jadi PKB itu adalah pengusaha real estate, ya, pengusaha properti. Ya, sama seperti pengusaha properti perumahan, misalkan Sinarmas gitu kan ya, kalian tahu ya, Alam Sutra gitu ya, Ciputra gitu ya, dan lain-lain ya. Itu kan pengusaha properti semua kan, mengelola kawasan properti gitu kan ya, dari mulai membeli, pengadaan lahan, mengembangkan ya, membangun infrastruktur, bikin jalanan, air, listrik dan seterusnya, kemudian sampai menyiapkan coupling atau bahkan membangun perumahannya lalu menjual ya. Itu adalah kegiatan dari si pengusaha properti. Nah, sama atau mirip seperti itulah pengusaha kawasan berikat ya. Jadi pengusaha kawasan berikat kegiatannya dari mulai pengadaan lahan ya, dia beli, tapi tentu harus ada izin dulu ya. Bedanya dengan pengusaha properti adalah izinnya beda khusus ya. Untuk menjadi pengusaha kawasan berikat dia harus ada izin bahwa di wilayah tertentu yang dia tuju itu memang yang mau dia kembangkan itu memang mau dijadiin kawasan berikat ya, artinya kawasan berikat itu nanti akan dapat fasilitas khusus gitu kan ya. Nah, setelah dapat izin baru dia bebaskan tuh kawasan, lalu ya dia bangun infrastruktur ya, bikin coupling, bikin infrastruktur jalan, bikin infrastruktur air, jalan, listrik dan seterusnya ya. Lalu bisa jadi sampai membangun coupling atau bahkan sampai membangun gedung-gedung pabrik bisa aja, atau pergudangan ya, bisa aja sampai dibangun bangunannya. Tapi kebanyakan lebih banyak yang disiapkan hanya dalam bentuk coupling siap bangun saja ya. Karena kebutuhan para pengusaha itu kan beda-beda ya, mau bikin pabriknya seperti apa. Nah, dia yang mengelola kawasan ini, nanti coupling itu dijual atau disewakan. Ya, bisa dijual atau disewakan kepada PDKB, ya, pengusaha di kawasan berikat. Nah, pengusaha di kawasan berikat ini adalah para pengusaha yang ingin melakukan usaha di dalam kawasan berikat dengan menyewa atau membeli coupling atau bangunan pabrik dari PKB tadi, pengusaha kawasan berikat. Ya. Nah, dua-duanya dapat fasilitas, baik PKB maupun PDKB. Ya, jadi pengusaha kawasan berikat juga dapat fasilitas, baik itu semua tadi ya, biaya masuk, PPH, PPN, itu semua sama ya. PDKB juga sama, dapat juga fasilitas yang sama. Oke. Nah, jadi kalau ada barang bahan baku misalkan dimasukkan dari tempat lain daerah pabean ke kawasan berikat, tempat lain daerah pabean itu misalnya apa? Dibeli dari toko, dari pasar lah gitu ya, dibeli dari pasar gitu ya.
dimasukkan ke kawasan berikat itu nanti dapat fasilitas, ya, tidak kena PPN, tidak kena pajak-pajak secara umum, ya. Nah, itu makanya faktur ya dalam hal PPN, kita bicara PPN ya, itu faktur ya dibuat dengan kode berapa? PPN tidak dipungut 07. ya, ingat ya. Jadi penyerahan BKP ke kawasan berikat yang memenuhi syarat ya. Ingat ya, ini syaratnya ada beberapa, kalian nggak semua barang. Penyerahan BKP ke kawasan berikat itu dibuat faktur dengan kode 07 ya, PPN tidak dipungut. Nah, tapi kalau pengusaha di kawasan berikat ini nanti mengeluarkan barang dari kawasan berikat ke tempat lain daerah pabean yang bukan kawasan berikat, yang bukan TPB, ya, nah itu nanti menjadi penyerahan biasa. Ya, artinya dia harus bikin faktur pajak dengan kode 01. Gitu ya. Tentu kalau dia melakukan penyerahan ke kawasan berikat lain harus dia pakai kode 07. Sebenarnya simple logika dasarnya, cuman ya legal draftingnya memang ribet. Ya saya akui memang legal draftingnya ribet ya. Saya juga baca PMK-nya dulu awal-awal pusing saya menggambarkannya itu. Saya bikin grafis ya dulu ya, sampai saya bikin grafis bentuknya nggak seperti ini. Nah, barang yang dapat dimasukkan untuk dapat fasilitas tadi itu tidak sembarang barang ya. Harus pada dasarnya adalah barang yang akan digunakan dalam produksi. Itu aja intinya ya. Nah, apa itu? Bisa bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, barang contoh, barang modal, dan seterusnya inilah ya. Artinya apa? Selain barang yang akan digunakan untuk produksi, maka nggak dapat fasilitas meskipun dimasukkan ke dalam kawasan berikat. Contohnya apa? Barang yang digunakan untuk dikonsumsi di dalam kawasan berikat. Misalnya apa? Makanan, minuman. Ya. Makanan, minuman akan dikonsumsi oleh karyawan yang bekerja di dalam kawasan berikat, itu tidak dapat fasilitas. Kena PPN seperti biasa, gitu ya. Pakai kode 01, kode fakturnya. Kemudian juga jasa tidak dapat fasilitas. Ya, jadi fasilitas kawasan berikat ini hanya diberikan kepada BKP saja. Itu pun BKP yang memenuhi syarat ini kan. Artinya selain itu tidak dapat fasilitas, termasuk jasa. Ya, jasa misalkan jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pembukuan, jasa akuntansi, jasa apapun ya yang dibeli atau diserahkan kepada pengusaha di kawasan berikat atau kepada pengusaha kawasan berikat itu tidak dapat fasilitas. Ya, nggak dapat fasilitas ya. Begitu juga barang tidak berwujud, intangible. Ya, intangible juga tidak dapat fasilitas ya. Misalnya apa? Royalti, merek dagang, franchise fee, apalagi ya, dan lain-lain lah. Ya, know-how itu semua nggak boleh dapat fasilitas. Oke, nah lalu ada FT ya apa ini entrepot produksi untuk tujuan ekspor. Oke, itu namanya ya. Ini sebenarnya sama-sama aja, tapi ini sudah jarang diberikan lagi sekarang. Ini ketentuan lama sebenarnya, PP nomor 3 tahun 96 ya. Jadi yang sekarang yang baru-baru diberinya fasilitas kawasan berikat biasanya ya, atau TPB ya. TPB itu tempat penimbunan berikat itu yang banyak diberikan sekarang. FT setahu saya sudah nggak ada lagi yang sekarang. Ini hanya yang masih existing aja, masih tetap ada sampai sekarang gitu. Yang baru tidak lagi diberikan FT. Fasilitasnya sih hampir sama ya, dia tidak dipungut kalau PPN yaitu 07 ya. Tujuan FT ini hampir sama aja ya kalau kita baca ya, terutang tidak dipungut. Sama dengan perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor ya. Jadi tidak dipungut itu sama dengan pada substansinya itu sama dengan perlakuan pajak terhadap barang yang diekspor, yaitu yang tarif 0% ya kan ya. Kalau barang ekspor kan dikenakan tarif 0%,
pajak masukannya dapat dikreditkan gitu kan ya. Nah, fasilitas PPN tidak dipungut juga sama. PK-nya sama dengan 0, pajak masukannya dapat dikreditkan. Jadi secara substansi sama sebenarnya. Nah, sebaliknya kalau yang dibebaskan, PPN dibebaskan, kalian tahu analoginya sama dengan apa substansinya? Ya. Fasilitas PPN dibebaskan itu secara substansi sama dengan yang tidak dikenai PPN. Yaitu apa? Yang negatif list. Masih ingat ya, negatif list BKP apa? Ada 4 kelompok besar. Pokok. Pokok apa lagi? Barang tambang, Uang, surat berharga. ya, satu lagi apa? Makanan, minuman, restoran. Dan minuman yang disajikan di restoran ya. Jadi 4 kelompok itu adalah non BKP, yaitu barang yang tidak dikenai PPN. Nah, fasilitas PPN dibebaskan pada substansinya sama perlakuannya dengan fasilitas pajak kepada barang yang tidak dikenai PPN tadi, negatif list itu. Yaitu apa? PK-nya 0, pajak masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Cuman administrasinya beda. Ya. Secara administratif perlakuannya berbeda. Tapi substansi ekonominya itu sama. Ya. Nah, apa beda administrasinya? Ya paling gampang pembuatan faktur pajak. Fasilitas PPN dibebaskan tetap harus dibuat faktur pajak. Ya, tapi kode fakturnya berapa? 08. 08. Nah, kalau negatif list harus dibuat faktur pajak tidak? Tidak. Perlu, ya. Kenapa? Karena dia adalah penyerahan yang tidak terutang PPN. Sedangkan fasilitas PPN dibebaskan adalah penyerahan yang terutang PPN. Ya, jadi harus bisa dipahami ya. Terutang atau tidak terutang, secara substansi bisa sama, tapi administrasi tetap berbeda. Begitu juga sebenarnya dengan fasilitas PPN tidak dipungut dengan penyerahan ekspor. Secara substansi itu sama, tapi administrasi kan berbeda kan ya. Tentu berbeda. Kalau ekspor dia pakai PEB misalkan. Kalau fasilitas PPN tidak dipungut pakai faktur pajak tapi kode fakturnya 07. Oke. Nah, lalu ada KAPET, kawasan pengembangan ekonomi terpadu ya. Ya, ini fasilitasnya pada dasarnya sama aja substansinya ya. Dia memberi fasilitas macam-macam. Ya. Tapi kalau di KAPET ini kalau nggak salah dia ada fasilitas misalkan ini mirip seperti kawasan ekonomi jadinya KAPET ini ya. Jadi fasilitasnya selain yang tadi itu fasilitas pajak bea masuk, cukai, PPh impor dan PPN tadi juga ada fasilitas lain dalam bentuk misalkan depresiasi dipercepat, ya penyusutan dipercepat ya. Atau kompensasi rugi lebih lama. Nah, itu ada beberapa itu ya, Pak, pemberian fasilitasnya. Jadi berbeda sedikit kalau KAPET itu. Oke. Tapi secara detail, ya itu tadi saya bilang, legal basisnya kan beda-beda nih kan. Dasar hukumnya kan beda-beda. Dan setiap dasar hukum itu pasti ada perbedaannya dari dasar hukum yang lain, gitu loh ya. Jadi meskipun saya bilang secara substansi sama aja semua atau secara ini mirip-mirip, tapi karena legal basisnya beda-beda, ya aturan teknis di dalam legal basisnya tentu beda-beda, gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas sampai sini? Cukup jelas?
Silahkan kalau ada mau ditanyakan atau didiskusikan. Jadi saya tidak akan jelaskan secara detail isi dari ketentuan itu ya, PMK atau PP gitu. Saya tidak akan jelaskan isinya. Tapi bukan berarti kalian tidak perlu membaca. Ya, kalian tetap harus membaca itu karena ya tanpa membaca itu kalian tidak akan paham ya. Nggak akan menyeluruh gitu pengertiannya. Ya. Tapi konsep-konsepnya itu aja yang saya jelaskan di kelas. Nah, kalau mau ke detail, kalian harus bertanya, gitu maksud saya, ya. Kalau mau ke detail, kalian harus bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, saya tidak akan jelaskan detailnya. Tapi jangan kaget nanti kalau kalian ternyata tidak tahu detailnya, ya. Bisa jadi keluar di ujian atau bagaimana nanti, gitu ya. Jadi silakan diskusikan. Atau mungkin di forum LMS, saya lihat ada beberapa pertanyaan. Ada yang mau dikonfirmasi di sini mungkin, silakan. Mungkin saya bertanya sedikit. Suara saya masuk? Ya, silakan Paulus, bisa dengar. Iya Pak, kan tadi kan ada apa namanya tempat penimbunan berikat itu ada yang tempat pameran berikat. Nah, saya pernah dengar kalau nggak salah itu ada pengusaha showroom itu dia apa ya namanya ya, mamerin mobilnya tapi bukan untuk dijual. Apakah itu termasuk ini ya Pak, showroom media itu bisa jadi tempat pameran berikat. Jadi dia showroom pribadi gitu. Terus apakah mobil itu bisa dipakai untuk test ride di jalanan nggak? Gitu. Test drive maksud. Oke. Tempat pameran berikat harus ada izin, itu jelas ya, harus ada izin tertentu. Artinya nggak bisa sembarangan pengusaha mengklaim dia adalah kawasan berikat atau tempat pameran berikat dengan segala fasilitas. Jadi harus ada izin. Dan itu syarat-syaratnya juga ketat ya, harus dipenuhi syarat-syaratnya seperti tadi itu jelas batas-batas fisiknya kayak gitu dan tidak mudah untuk dibawa keluar masuk. Kalaupun dibawa keluar kawasan yang ditentukan itu harus ada jelas dokumennya. Nggak bisa misalkan kayak mobil tadi tuh ada datang konsumen mau test drive bawa aja keluar gitu, nggak mungkin lah, itu pasti udah bukan tempat berikat itu ya. Karena kalau tempat berikat itu pasti harus ada dokumen yang dia harus isi dan dicek sama petugas bea cukai gitu ya. Kalau dia begitu mau bawa keluar dari kawasan berikatnya atau apapun namanya lah tempat penimbunan berikat itu. Gitu ya Paulus ya. Silakan, ada lagi. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu kan tadi kalau untuk yang mendapatkan fasilitas itu adalah barang yang digunakan untuk produksi Pak ya, bukan untuk konsumsi. Terus kan sering kita tahu bahwa kayak ada HP-HP yang dari Batam misalkan yang nggak kena cukai. Itu kan sebenarnya untuk konsumsi, tapi kok bisa ada dibebaskan cukai atau dibebaskan biaya masuk kayak gitu Pak ya? Di Batam. Ya, Apa tadi di Batam? Ada kayak HP black market dari Batam kayak gitu misalkan Pak. Oh, kalau bicara black market itu di luar sistem Putu Arya. Itu penyelundupan. Kalau barang black market, kalau kalian tahu, harusnya kalian tahu sih, apalagi kalau kalian mahasiswa pakaian stan. Kalau namanya barang black market itu adalah barang selundupan. Ya. Nah, cuma di masyarakat memang istilahnya pakai black market itu sebenarnya penghalusan saja dan ya nggak tahu lah. Ya kalau pedagangnya sih mesti tahu bahwa itu adalah barang selundupan. Ya. Tapi masyarakat konsumen biasanya jadi dengan terminologi black market jadi seolah-olah halus kan ya. Kalau dibilang ini barang selundupan mungkin orang beli agak sedikit merasa bersalah gitu kan ya.
Tapi kalau disebut barang black market, jadi kayak nggak merasa bersalah karena nggak begitu paham sebenarnya. Tapi sejatinya, ya, black market itu artinya barang selundupan. Ya. Nah, artinya kalau barang selundupan itu apa? Tidak mengikuti ketentuan yang ada, termasuk dalam hal ini ketentuan pajak-pajak. Ya, misalkan dia barang impor, harusnya bayar pajak dalam rangka impor, dia tidak bayar. Itu kalau selundupan ya. Begitu juga yang dari black market dari Batam juga sama itu. Harusnya barang dari Batam keluar dari Batam masuk ke wilayah Indonesia lain itu harus bayar pajak. Ya, karena Batam itu kan kawasan bebas, di sana bebas pajak. Tapi di Riau lah misalkan Pekanbaru itu kan harus bayar pajak. Nah, jadi kalau barang dari HP lah dibawa dari Batam ke Pekanbaru itu harusnya bayar pajak. Nah, tapi dalam prakteknya memang banyak yang bocor. Banyak penyelundupan itu sebenarnya. Ya, itu kan disengaja itu para pengusaha-pengusaha yang menyelundupkan itu kan. Itu sebenarnya ilegal dan pidana. Itu perbuatan pidana ya. Itu harusnya ditindak secara pidana, ditangkap polisi, ditangkap bea cukai dan dipenjarakan. Harusnya begitu ya. Tapi dalam prakteknya kan ya banyak yang bocor lah gitu. Oke, apa tadi Putu? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Coba ini saya lihat di LMS ada satu pertanyaan tentang cascading effect. Coba saya jelaskan sedikit ya, karena ini agak mendasar ini ya, tentang cascading effect. Apa itu cascading effect? Ya. Cascading effect ini sejatinya adalah efek pengenaan pajak berganda. Karena pengenaan pajak pada mata rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi. Secara konsumsi, secara tidak konsisten atau tidak netral. Nah, apa itu maksudnya? Kurang lebih gini lah ya. Saya jelaskan gimana caranya ya. Ada kayaknya lebih enak pakai Excel kali ya. Coba saya ganti dulu. Excel. Ini ya, bisa lihat ya. Misalkan ada produsen, lalu ada distributor, lalu ada retailer, lalu ada konsumen, gitulah contohnya ya. Nah, ini sebelum produsen misalkan petani, gitulah ya. Oke, petani, kemudian menjual barangnya ke produsen dengan harga jual, gitu ya, misalkan 100, gitu ya. Maka harga jual 100 ini nanti akan menjadi harga beli bagi si produsen, gitu kan ya. Jadi harga belinya 100, gitu ya. Lalu produsen misalkan nanti jual harga 170, gitu ya. Nah, ini nanti jadi harga beli bagi si distributor. Kemudian si distributor jual harga 250, misalkan gitu ya. Ini jadi harga beli bagi retailer. Retailer jual harga 330, misalkan. Nah, ini jadi harga beli bagi konsumen, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat misalkan misalkan ini kena PPN atau tidak, gitu ya.
dari petani menjual ke produsen biasanya tidak kena PPN. Kenapa? Karena negatif list biasanya gitu ya. Kita anggaplah ini negatif list ya, barang kebutuhan pokok misalkan gitu atau apa. Ya tidak kena PPN sehingga dia 0 gitu ya. Kemudian dari produsen jual ke distributor tentu kena PPN ya, 10%. 10% kali harga jual. Ya. Nah, begitu nanti sampai distributor sampai retailer gitu kan ya. Sehingga si konsumen akhirnya harus membayar 330 tambah 33 PPN gitu kan ya. Nah, tapi yang disetor PPN yang disetor setiap ini kan beda-beda kan ya. Yaitu pajak keluaran kurang pajak masukan. Nah, ini PPN masukan. Ya. Ini PPN keluaran. Ya, nah PPN masukannya tentu 10% kali ini. 10% kali ini. Gitu ya, 10 ya. Begitu nanti sampai ke retailer. Oke. Nah, jadi PPN yang disetor adalah sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Oke. Nah, ini sama retailer sampai retailer. Nah, kalau kalian lihat ini dijumlahkan. Ya. Jumlahnya kan 23 ya. 23 tambah dengan ini ya, PPN yang 10 ini. Ya kan? PPN dari sorry, petani tadi enggak. Petani tadi tidak ada PPN ya. Oke, jadi ini tidak ada nih ya. Ya, oke. Ya, tidak ada pajak masukan karena dari petani ke produsen dianggap tidak ada lah ya. Dibebaskan. Jadi 33. Nah, jadi 33 yang ditanggung oleh konsumen sebenarnya itu dibayarkan di sektor kekas negara itu bertahap dari mulai tingkat produsen, distributor sampai retailer gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat misalnya ya, misalkan di level distributor ini diberi fasilitas PPN dibebaskan. Apa dampaknya ya di level distributor? Oke, sekarang kita copy ke bawah lah ya. Nah, kalau distributor diberi, berarti ini kita hapus saja, ini normal ya. Distributor diberi fasilitas PPN dibebaskan, artinya apa? PK-nya ini menjadi 0. Ya. Tapi pajak masukannya yang 17 ini tidak dapat dikreditkan. Ya, artinya apa? Di sini jadi 0. Sehingga ini kan 0 ya. PPN yang disetor si distributor kan jadi 0. Tapi apa dampaknya kepada retailer? Retailer itu apa? Nanti ya, bahwa oh ya, harus ada satu lagi ya di sini ya. Kita harus hitung profitnya. Ya. Profit si produsen berapa? 170 kurang 100 gitu kan ya. Begitu seterusnya sampai retailer. Nah, sekarang kita lihat di sini. Profit si produsen sama seperti tadi. Langsung aja copy ya. Ya, seperti ini. Ini diberi fasilitas PPN ya. Diberi fasilitas PPN dibebaskan. Ya. Nah, tapi ingat ya, untuk level distributor, karena dia tidak bisa kreditkan pajak masukan 17 ini sebesar 17, padahal dia kan sudah bayar PPN 17 ini ke produsen, gitu kan ya. Nah, kalau dia mau supaya profitnya tetap 80, maka ini harus dihitung. Ya, 17 pajak masukan itu harus dihitung sebagai harga pokok. Artinya apa? Dia harus
menambah harga jualnya, bukan jadi 250 tapi menjadi ini ya, karena profitnya ini kan jadi dikurang pajak masukan ini kan, jadi 63 kan ini kan. Padahal dia tadinya 80. Nah, kalau misalkan si distributor mau tetap supaya profitnya sama seperti semula, yaitu 80, maka dia harus menaikkan harga jual ini. Sebesar berapa? Tentu sebesar 250 tambah 17. Ya. Jadi ini sama dengan 250 tambah 17. Nah, dengan demikian sekarang profitnya jadi kembali 80, sama seperti semula kan ya. Nah, cuman sekarang dia harga jualnya menjadi 267. Nah, kalau harga jualnya 267, meskipun itu PPN-nya 0, pajak keluarannya 0, tapi di retailer nanti itu menjadi harga belinya 267, lalu balik lagi nih. Sekarang kan dia profitnya jadi 63 kalau dia sama harga jualnya seperti sebelumnya kan. Nah, dia sekarang tentu akan menaikkan harga jual supaya profitnya sama seperti sebelumnya 80 ya. Jadi bagaimana caranya? Adalah ini di 330 tambah dengan 17 yang tadi ini ya. Jadi supaya tetap 80 harga profitnya gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat ya. Di sini konsumen akan menanggung harga yang lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Ya. Kalau ada pemberian fasilitas dibebaskan pada level distributor, itu akan mengakibatkan harga di konsumen akhir lebih tinggi dibandingkan tanpa ada fasilitas PPN dibebaskan. Ya. Kelihatan ya? Nah, cascading efeknya yang mana? Cascading efeknya adalah di sini. Ya. 267 ini yang di level retailer itu dikenakan bukan ini 347 ya pajak keluaran ya. Ini harusnya 0 ya pajak masukannya si pajak masukannya si retailer ini 0 ya. Karena kan dibebaskan di sini ya. Oke, sorry. Ini jadi 0 ya. Pajak masukannya 0. Nah, harga belinya 267. Nah, kalau dia mau profitnya 80, maka ini harusnya adalah, kita hapus ya, harusnya 267 tambah 80 profitnya sebelumnya ya. Nah, 347 ya. Oke, nah ini pajak keluarannya 34,7, pajak masukannya 0 karena dia beli dari distributor yang dapat fasilitas dibebaskan gitu ya. Nah, kita lihat sekarang jumlah total PPN yang masuk memang lebih besar dibanding sebelumnya, ya 51,7 dibanding 33. Tetapi di sini ada namanya cascading effect. 34,7 ini adalah 34,7 yang ini adalah sebagai pajak atas pajak. Ya, di sini muncul cascading effect. Muncul cascading effect. Yaitu pajak atas pajak. Yang mana itu? 34,7 ini sebenarnya adalah 10% dari 347. Yang mana 347 ini adalah sama dengan 267 ditambah 17, ya kan? Ya, enggak? Ya tentu ditambah profit yang ini ya. Profit ya. Ditambah profit yang ini. Bisa paham nggak? Jadi di level retailer itu muncul cascading effect, yaitu pengenaan PPN atas PPN, gitu ya. PPN keluaran di sini 34,7 itu adalah 10% kali 347. Sementara 347 ini sebenarnya di dalamnya bukan hanya merupakan harga pokok, tetapi juga merupakan pajak yang sudah ditanggung di level sebelumnya, yaitu di level distributor yang dikenakan apa ini, diberi fasilitas PPN dibebaskan ini. Gitu ya. Ya kan harga jual 267 ini kan termasuk di dalamnya itu kan PPN yang tidak bisa dikreditkan ini kan 17 ini kan. Itu menjadi harga dasar pengenaan pajak di sini. Nah, itu masuknya cascading effect. Nah, apa masalahnya kalau muncul cascading effect?
Masalahnya kalau muncul cascading effect menjadi tidak ekonomis, tidak efisien, dan itu tergambarkan di sini di harga konsumen yang tanggung konsumen akhir ini. Ya. Tergambarkan di sini. Jadi lebih tinggi kan, lebih mahal kan, dibandingkan tanpa fasilitas dibebaskan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, dari sini coba nanti kalian bahas ya. Kalian boleh bahas di LMS atau di LMS saja kalian bahas ya. Kalau kalian sudah paham ini, maka sekarang kalian coba analisa bagaimana seharusnya atau sebaiknya memberikan fasilitas PPN dibebaskan. Atau pertimbangan apa yang harus diperhatikan. Paham ya maksud saya? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, coba kalian diskusikan ya di LMS nanti ya. Kalau kalian sudah paham ini cascading effect yang seperti ini, nah sekarang kalian bisa diskusikan bagaimana baiknya memberikan fasilitas PPN dibebaskan. Karena kalau dalam ilustrasi ini kan merugikan justru ini kan. Ini kan buruk jadinya ya, fasilitas PPN dibebaskan ini kan jadi malah merugikan secara total nih, secara makro gitu ya. Tetapi kalau merugikan kenapa diberikan fasilitas PPN dibebaskan kan gitu kan ya. Nah, tetap ada baiknya pemberian fasilitas PPN dibebaskan itu, tapi ada syarat-syaratnya supaya dia menjadi tepat sasaran gitu ya. Nah, apa syarat-syaratnya itu? Itu coba kalian bahas ya. Mestinya kalian bisa diskusikan nanti. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik. Ya, ada? Tidak, Pak. Aku mau bilang tidak. Kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa belajar, bisa memahami sedikit demi sedikit ya. Dan ingat selalu untuk berdiskusi di forum LMS ya. Itu baik untuk kalian bisa belajar bersama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, masih banyak corona ya. Mudah-mudahan kita semua tetap terjaga kesehatannya dan tidak terkena corona. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.